Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Reni Rohayati, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra, serta teman-teman kelas Y4C yang saya banggakan. Puji serta syukur yang dapat kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya, baik kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga pada pagi ini dapat berkumpul kembali. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini, saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Angga Trisa Putra, Anita Theodor, Nurma Damayanti, serta saya sendiri Desi Suci Siami, akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Ilusi Astristik, Ilusi Keagamaan, serta Narasisme. Ilusi artistik dan ilusi keagamaan. Menurut Freud, dalam hal itu agama dekat dengan psikosis halusinasi, yaitu menganggap hasrat sebagai kenyataan. Agama memberikan ilusi bahwa hidup berkelanjutan setelah mati dan membuat kita tidak menerima kematian. Agama menggantikan ketergantungan terhadap sosok ayah dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dan bukannya membiarkan kita menghadapi kenyataan yang kasar, yang menguatkan dan pembentukan jiwa. Seni dan realitas. Seni dan realita keduanya saling berkaitan. Seni seperti ini membuat orang percaya bahwa seni pada dasarnya bertolak belakang dengan prinsip realitas dan mungkin diharapkan untuk merekayasa seni agar mencapai prinsip realitas. Karena Freud dalam Introduction a Leipzig-Henley menyajikan imajinasi seni bukan melawan kenyataan, melainkan sekawan, lebih tepat sebagai suatu ruang perantar. Seni antara puisi kehidupan dan puisi kematian. Seni cenderung membuat kita melupakan kematian, yaitu membangun semacam pagar yang melindungi kita dari jangkauan realitas, sejauh ia membentuk suatu dunia tanpa kontradiksi di mana kita melupakan pelajaran-pelajaran hidup yang keras. Secara paradoksa, menurut Mallarmé, yang kembangkan oleh suatu aliran kritik modern, bukannya untuk menghasilkan pelengkapnya sendiri dengan menunjuk ke arah suatu titik di luar bahasa di mana kita dapat membaca bahwa kematian memang perlu. Menurut Serisi yang menyatakan puisi kematian tidak membawa kita ke kelahiran maupun ke konsepsi, tetapi ke suatu titik berbalik yang menutup dan mengunci sirkuit yang dijalani oleh eksistensi individual dari subjek yang berbicara di luar kehidupan dan kegaduhan kata-kata yang memenuhi dunia. Sedangkan menurut Komfra, puisi kematian berarti menghindarinya, berarti masuk dalam tuturan yang kunjung habis tentang ketiadaannya yang kita bangun dengan seluruh umat manusia. Selanjutnya, pengertian narsisme. Narsisme adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Orang yang mengalami gejala ini disebut narsisis. Istilah ini pertama kali digunakan dalam psikologi oleh Sigmund Freud dengan mengambil tokoh dalam mitos Yunani yang bernama Narcissus, di mana Narcissus dikutuk sehingga ia mencintai bayangannya sendiri di dalam kolam. Tanpa sengaja ia menjulurkan tangannya sehingga ia tenggelam dan tumbuh bunga yang sampai sekarang disebut bunga narsis. Sifat narsisme ada dalam setiap manusia sejak lahir. Bahkan Andre Marison berpendapat bahwa dimilikinya sifat narsisme dalam jumlah yang cukup akan membuat seseorang memiliki persepsi yang seimbang antara kebutuhannya dalam hubungannya dengan orang lain. Pengertian narsisme dari sudut pandang para ahli. Freud mengungkapkan narsisme adalah fase cinta pada diri sendiri atau fase ego formation.
Orang yang narsis kagum terhadap dirinya sendiri. Ia sering berdiri depan kaca untuk memperhatikan kecantikannya atau kecakapannya. Menurut David, Girotus, dan Greenby menjelaskan, orang dengan gangguan kepribadian narsistik memiliki rasa bangga atau keyakinan yang berlebihan terhadap diri mereka dan kebutuhan ekstrim akan pemujaan. Mereka membesar-besarkan prestasi mereka dan berharap orang lain menghujani mereka dengan pujian. Menurut Kaplan dan kawan-kawan, orang dengan gangguan kepribadian narsisme ditandai oleh meningkatnya rasa kepentingan diri dan perasaan kebesaran yang unik. Orang dengan gangguan kepribadian narsistik memiliki perasaan kebesaran akan kepentingan dirinya. Menurut Sandrock, menjelaskan narsisme adalah pendekatan terhadap orang lain yang berpusat pada diri dan memikirkan diri sendiri. Biasanya, pelaku narsisme tidak menyadari keadaan aktual diri sendiri dan bagaimana orang lain memandangnya. Ketidaktahuan ini menimbulkan masalah penyesuaian pada mereka. Ciri-ciri narsisme. Ciri-ciri narsisme berdasarkan DSM tahun 1994. Yang pertama, memiliki perasaan kekaguman terhadap kepentingan diri. Yang kedua, sering asik dengan fantasi, khayalan, tidak terbatas tentang kesuksesan, kekuasaan, kepandaian, kecantikan, atau cinta yang sempurna. Yang kedua, percaya bahwa mereka adalah unggul, spesial, atau unik, dan mengharapkan orang lain untuk menghargai sebagaimana mestinya. Yang ketiga, membutuhkan pujian yang lebih dari orang lain. Yang keempat, ingin diperlakukan secara istimewa. Yang kelima, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang keenam, kurang memiliki empati. Dan yang ketujuh, mempunyai perasaan iri terhadap orang lain atau percaya bahwa orang lain iri pada mereka. Bahkan berlaku angkuh, suka meninggikan diri, dan suka menghina. Ciri-ciri narsisme. Ciri-ciri narsisme menurut Nevitt J., Ratus S., dan Greenby menjelaskan orang dengan gangguan kepribadian narsistik memiliki yang pertama, memiliki rasa bangga atau keyakinan yang sangat berlebihan terhadap diri mereka sendiri dan kebutuhan mereka yang ekstrim akan pemujaan. Yang kedua, mereka membesar-besarkan prestasi mereka dan berharap orang lain untuk menghujani mereka dengan banyak pujian. Mereka mengharapkan orang lain untuk melihat kualitas khusus mereka. Bahkan, prestasi mereka hanyalah biasa saja. Mereka juga kurang memiliki empati pada orang lain. Mereka ingin menjadi pusat perhatian, dan mereka memiliki pandangan yang jauh lebih membanggakan tentang diri mereka sendiri. Faktor-faktor penyebab perilaku narsisme. Secara sains tidak ditemukan faktor penyebab yang sifatnya mengungkapkan narsisme. Tetapi, banyak riset yang mengungkapkan bahwa terdapat faktor tertentu yang menandakan bahwa seseorang itu memiliki gangguan kepribadian narsistik. Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rudy, menjelaskan bahwa faktor penyebab perilaku narsisme antara lain, yang pertama, merasa dirinya sangatlah penting dan ingin dikenal orang lain. Yang kedua, merasa dirinya unik dan sangat istimewa. Yang ketiga, dipuji dan jika perlu memuji diri sendiri. Yang keempat, kecanduan di foto atau di syuting. Yang kelima, suka berlama-lama di depan cermin. Dan yang keenam, mempunyai kebanggaan yang sangat berlebihan. Baik teman-teman sekalian dan Ibu Reni, presentasi kelompok kami sudah sampai di bagian terakhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas tentang narsisme, yang merupakan perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Orang mengalami gejala ini disebut narsisis. Istilah ini pertama kali digunakan dalam psikologi oleh Sigmund Freud
yang mengambilnya dari tokoh masa lampau mitos Yunani yang dikutuk sehingga ia mencintai bayangannya sendiri di kolam. Sifat narsisisme dalam setiap manusia itu ada sejak lahir. Melalui seni, narsisme juga memungkinkan kita untuk melipat gandakan ekstensi kita dengan mengaktualisasikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sekian dan terima kasih. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Saya Desi Suci Syami, perwakilan dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.